Minggu kemarin ini dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk tetap bersama tim pabrikan Honda MotoGP hingga musim 2026 mendampingi Joan Mir. Laporan dari Sky Italia menyebutkan bahwa kini hanya tinggal menunggu konfirmasi resmi mengenai perpanjangan kontrak Marini. Marini yang direkrut dari tim VR46 untuk menggantikan Marc Marquez pada akhir 2023 telah menunjukkan kemajuan besar pada musim keduanya di atas motor RC213, meskipun sempat absen di 3 seri karena cedera. Pembalap asal Italia ini juga sangat dihargai karena umpan balik teknisnya yang detail, sebuah kualitas yang akan menjadi sangat vital saat HRC mengembangkan prototip 850cc baru mereka untuk regulasi 2027. Dengan Marini yang diperkirakan akan bertahan di tim pabrikan, Johann Zarco juga akan melanjutkan kiprahnya di tim satelit LCR Honda. Namun, laporan Sky Italia menyebutkan bahwa Zarco kemungkinan akan memiliki rekan setim baru musim depan. Pembalap Moto2 Diogo Moreira sedang dipertimbangkan sebagai pengganti pembalap debutan Samkhya Chantra yang performanya kurang memuaskan. Keputusan ini didukung oleh performa kontras di antara para pembalap Honda. Zarco yang telah memenangkan GP Prancis dan meraih podium di Silverstone memasuki Grand Prix Austria akhir pekan ini sebagai pembalap Honda terbaik di peringkat ke-8 klasemen. Ia juga baru saja membantu Honda menjuarai Suzuka Awards. Sementara itu, Marini berada di peringkat ke-15, Mir di peringkat ke-19, dan Chantra yang sedang cedera berada di peringkat ke-26. Pembalap Trackhouse Honda Raul Fernandez dan Ai Ogura akan menjajal fairing baru yang telah di-upgrade pada Grand Prix Austria akhir pekan ini. Ini adalah satu-satunya pembaruan fairing yang diizinkan bagi mereka musim ini di bawah aturan konsesi. Tim berharap pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika dan stabilitas ini dapat memberikan performa dan kepercayaan diri yang lebih besar bagi kedua pembalap. Keduanya datang ke Austria dengan kondisi yang berbeda. Raul Fernandez sedang dalam momentum yang sangat positif dengan raihan 4 kali finish di 10 besar secara beruntun, termasuk hasil terbaiknya musim ini di posisi kelima sesaat sebelum jeda musim panas. Meskipun ia mengakui Red Bull Ring adalah trek yang sulit baginya di kelas MotoGP, ia bertekad untuk mempertahankan kemajuan baiknya. Sementara itu, Ai Ogura menggunakan jeda musim panas untuk pulih sepenuhnya dari cedera patah tulang kering yang ia derita di Silverstone. Cedera tersebut sempat menghambat musim debutnya yang mengesankan. Ia merasa optimistis bisa memulai paruh kedua musim dengan baik di Austria, sebuah sirkuit yang ia sukai dan memiliki karakter stop and go yang menurutnya bisa ia taklukkan jika dipelajari dengan baik. Prinsipal tim David Brivio menyatakan bahwa jeda musim panas sangat berguna bagi Ogura untuk pemulihan dan ia menantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua pembalapnya dengan pembaruan terbaru dari Aprilia. Ia berharap timnya bisa memulai paruh kedua musim dalam kondisi terbaik. MotoGP telah mengumumkan perubahan kecil pada regulasi balapan sprint yang akan mulai berlaku pada Grand Prix Austria akhir pekan ini. Perubahan ini berfokus pada prosedur di grid start. Balapan sprint yang diperkenalkan pada tahun 2023 untuk menambah tontonan dan memberikan nilai lebih bagi penonton kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari akhir pekan balapan. Balapan ini diadakan pada hari Sabtu di setiap seri, dengan jarak setengah dari balapan utama hari Minggu dan menawarkan 12 poin tambahan bagi pemenang. Mulai dari GP Austria, Komisi Grand Prix telah memutuskan untuk memperpanjang durasi prosedur di grid start untuk balapan sprint. Waktu yang diberikan kepada tim di grid sebelum balapan akan diperpanjang dari 15 menit menjadi 20 menit. Tujuan dari penambahan waktu 5 menit ini adalah untuk memberikan tim kesempatan yang cukup untuk melakukan penyesuaian teknis pada menit-menit terakhir atau mengganti roda jika diperlukan. Semua prosedur grid lainnya akan tetap sama, dan jadwal standar hari Sabtu akan disesuaikan untuk mengakomodasi waktu tambahan ini. Keputusan ini diambil oleh Komisi Grand Prix yang terdiri dari perwakilan pabrikan, FIM, Dorna, dan Asosiasi Tim Independen.
Sejauh musim 2025 berjalan, format balapan sprint telah didominasi oleh Marc Marquez yang telah memenangkan 11 dari 12 sprint pertama dan mencetak rekor baru. Satu-satunya kemenangan sprint lainnya diraih oleh adiknya Alex Marquez. Grand Prix Austria akhir pekan ini menandai 4 tahun sejak kemenangan terakhir Brad Binder di MotoGP. Kemenangan bersejarah itu ia raih di sirkuit Red Bull Ring pada tahun 2021 dalam balapan basah dengan menggunakan ban kering. Namun, kali ini ia datang di tengah musim 2025 yang berjalan sulit, di mana ia berada di peringkat ke-12 klasemen di belakang rekan setimnya Pedro Acosta dan pembalap Tech 3 Maverick Viñales. Binder mengakui bahwa masalah utamanya adalah gaya balap alaminya yang agresif tidak cocok dengan karakter motor RC16 saat ini yang menuntut pendekatan yang jauh lebih halus. Ia menjelaskan bahwa cara untuk bisa melaju kencang dengan motornya saat ini adalah dengan tidak memaksakannya sama sekali. Begitu ia sedikit memutar ban belakang, mengunci rem depan, atau kehilangan traksi, motor akan langsung menjadi tidak stabil, membuatnya melebar dan kehilangan waktu. Menurutnya, motor ini harus dikendarai dengan sangat bersih dan itulah yang dilakukan oleh Acosta dan Viñales dengan lebih baik darinya. Untuk mengatasi masalah ini, Binder kini mencoba pendekatan kembali ke dasar. Ia ingin menyederhanakan segalanya dan berhenti terus-menerus mengubah setelan motor. Sebaliknya, ia akan fokus pada satu setelan dasar agar bisa benar-benar memahami apa yang ada di bawahnya. Ia sadar bahwa ia perlu beradaptasi dan berkendara dengan lebih halus di dalam batas kemampuan motor. Ia mengakui bahwa hal ini sulit karena nalurinya adalah untuk selalu bersemangat dan agresif. Tetapi, ia harus terus bekerja untuk menemukan kembali kecepatannya. Pembalap Tech 3 KTM Enea Bastianini menyatakan bahwa ia telah mengikuti tes aerodinamika selama jeda musim panas dan berharap hal ini akan memberinya kemajuan lebih lanjut di Grand Prix Austria akhir pekan ini. Kepindahan pembalap asal Italia itu dari Ducati ke KTM pada musim 2025 ini terbukti menjadi sebuah mimpi buruk, di mana ia kesulitan beradaptasi dengan motor RC16. Ia saat ini menjadi pembalap KTM dengan peringkat terendah di klasemen. Namun, Grand Prix Ceko di Brno baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Ia berhasil finish ketiga di balapan sprint dan menunjukkan kecepatan untuk naik podium di balapan utama hari Minggu sebelum akhirnya terjatuh. Berbekal hasil positif tersebut, ia datang ke balapan kandang KTM di sirkuit Red Bull Ring dengan perasaan lebih baik mengenai arah pengembangannya dengan motor RC16. Optimismenya semakin meningkat setelah menjalani tes aero selama liburan. Bastianini menjelaskan bahwa jeda musim panas sangat baik baginya untuk beristirahat. Tetapi kini ia merasa siap dan sangat bersemangat untuk kembali balapan, terutama setelah kemajuan besar yang ia rasakan di Brno. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke Austria dengan perasaan seperti menjalani balapan kandang karena pentingnya seri ini bagi KTM, dan ia sangat ingin tampil baik di Spielberg. Ia mengaku sangat menikmati sirkuit Red Bull Ring dan merasa hasil di Brno telah memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Ia kini penasaran untuk melihat apa yang bisa ia capai akhir pekan ini bersama KTM.